Karakter building itu diwariskan atau diniatkan? Build karakter mereka terhadap menghadapi uang. Baru seminggu gajian udah tiris. Kalau mau lihat orang itu sebenarnya, lihat ketika dia punya uang atau tidak punya uang. Hai Coach Randy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Coach Nanda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kalau kita mengulik masalah karakter building nih dengan Coach Randy nih kayaknya sesuatu nih gitu. Karakter building mengenai perencanaan keuangan. Nah dari sudut pandang Coach Randy ada nggak hubungannya? Karakter building mungkin ini pengertian yang saya pahami, versi saya, disclaimer dulu ya. Artinya bagaimana kita, perilaku kita, cara kita bersikap yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip nilai atau value yang ada pada diri kita, apakah yang ditanam atau dididik oleh lingkungan kita, terkecil dalam hal ini adalah keluarga gitu ya, atau mungkin juga sekolah, termasuk juga lingkungan kita, yang kemudian itu mendorong kita untuk bersikap dan berperilaku di dalam keseharian. Dan itu terus berulang menjadi kebiasaan dan lama-lama terciptalah sebuah karakter tersebut. Nah, membangun karakter atau karakter building artinya kan sebenarnya hasil dari sebuah pembiasaan perilaku, kemudian sikap, dan itu semua adalah wujud dari prinsip-prinsip nilai atau values yang kita yakini. Karakter building itu diwariskan atau diniatkan. Jadi misalnya gini, saya nih dari keluarga yang berkecukupan, nggak perlu nabung sih, orang yang ada aja berlimpah gitu. Nah, itu kita ingin menabung itu karakternya diniatkan atau diwariskan? Secara bawaan kita gitu ya, beberapa kajian mengatakan kita ini ada bawaan keunikan masing-masing yang diberikan oleh Sang Pencipta gitu. Tapi sebagian hidup kita ini adalah hasil dari pembiasaan atau apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang difikir, apa yang dirasa terus-menerus setiap hari, yang terus masuk ke diri kita setiap hari, sengaja atau tidak sengaja, itu lama-lama kan akan membentuk values atau prinsip nilai diri kita yang itu mendorong kita bertindak, bersikap, dan berperilaku. Nah, berarti kalau ada ungkapan seperti ini, kalau orang tuanya kaya otomatis anaknya kaya, atau kalau orang tuanya miskin otomatis anaknya miskin, itu nggak berlaku ya Coach? Itu tidak berlaku. Namun boleh jadi kenapa sepertinya berlaku bukan karena orang tuanya anaknya kaya. Orang tuanya kaya, anaknya kaya gitu. Bukan karena orang tuanya pengusaha, anaknya pasti pengusaha, tapi karena sepanjang anak ini hidup bersama orang tua, dia kan melihat pola, perilaku, prinsip nilai yang dipegang teguh, dan itu kan masuk terus di mata, di telinga, di pikiran, di perasaan, dan itu juga masuk diyakini sehingga dikeluarkan atau dieksternalisasikan, diimplementasikan oleh anaknya menjadi perilaku juga keseharian. Jadi kecenderungannya kita akan seperti lingkungan kita kecenderungan loh ya. Yeah. Dan kita akan seperti ya keluarga kita, orang tua kita. Itulah kenapa ada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah itu, anak tuh nggak jauh dari orang tuanya. Bukan karena orang tuanya A, anak jadi A. Namun karena orang tuanya A, perilakunya seperti itu, dilihat, didengar, dirasakan setiap hari bertahun-tahun, maka itu juga membentuklah karakter si anak tersebut. Jadi bukan otomatis, tapi ya artinya bisa diusahakan, bisa diniatkan, bisa dibentuk. Itulah karakter building. Itu didapat melalui proses apa tuh, Coach? Apakah harus kita sekolah atau enggak karena memang dominan faktor lingkungan gitu? Karena kan banyak juga yang contoh bahwa dari keluarga yang kurang mampu anaknya sukses sekali ya. Jadi seolah-olah semacam mendobrak
mendobrak keadaan bahwa nggak bisa nih, keluarga gue orang nggak mampu nih gitu. Gue harus berhasil, kan banyak juga yang memotivasi dirinya sendiri gitu. Dan kadang sekarang itu yang lebih sulit itu adalah memotivasi diri sendiri ketimbang memotivasi orang. Ya, memotivasi orang ya ngomongnya enak gitu. Tapi buat diri sendiri aplikasinya sulit. Ya. Oke, gimana caranya gitu untuk membangun karakter tersebut seperti itu kan? Ya, balik lagi, yang pertama sebenarnya kita sebagai makhluk Tuhan, Allah itu sudah karuniakan kita dengan bawaan yang berasal darinya, default kan? Artinya setiap kita itu ada jiwa-jiwa karakter-karakter lah bahasa kita. Jiwa-jiwa pemenang, jiwa berusaha, jiwa pengen tahu, jiwa pengen bahagia, pengen mencoba, berbagi, memaafkan. Itu tuh kita semua ada karena di usia 4 bulan ya, kalau di dalam Al-Quran kan dituliskan, aku tiupkan ruh ciptaanku yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Allah meniupkan ruh itu, termasuk juga potensi itu ada. Jadi sebenarnya kita lahir dengan ada yang kita bawa, potensi yang Tuhan kasih. Artinya setiap orang punya potensi. Nah, apakah potensi tersebut akan muncul dan berkembang? Itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi yang berbeda lingkungan nih. Itulah yang orang bilang bayi itu dilahirkan seperti kertas putih katanya. Tergantung orang tuanya, lingkungannya, gurunya, atau siapapun hidup dengannya mau nulis apa di situ. Tapi sebenarnya bukan kertas putih-putih kosong banget, karena sebenarnya di balik kertas putih itu ada bawaan. Oke, dari Sang Maha Kuasa. Ibaratnya gini, kita lihat kertas putih. Kertas putih itu kalau ditulis dengan minyak, masih ingat nggak dulu masih kecil kan suka main nulis kertas putih pakai minyak, kan nggak kelihatan. Tapi ketika didekatkan dengan lampu atau dimiringkan, itu ada tulisannya. Ada jejaknya. Ada jejaknya. Nah, kita itu sebenarnya udah ada, tapi nggak kelihatan. Nah, itu yang orang bilang kertas putih. Sehingga bagaimana lingkungan akan menstimulus dia muncul, potensi tersebut menjadi something perilaku yang bisa diarahkan. Nah, itulah kita membangun karakter tersebut. Termasuk juga karakter dalam hal ini misalnya orang tuanya kaya, orang tuanya pengusaha, orang tuanya pekerja keras. Nah, itu bisa dilihat dari keseharian orang tuanya yang kemudian diyakini juga oleh anaknya sebagai sebuah prinsip nilai. Dan itu mempengaruhi juga anaknya berperilaku seperti itu. Ada yang seperti itu karena terstimulus oleh lingkungan kan. Tuh. Tapi kok ada ya yang tadi yang Coach Nada sampaikan, orang tuanya susah, di lingkungan yang sulit, mungkin di tempat mereka tinggal adalah hal-hal yang sifatnya negatif, tapi kok dia bisa ya berbeda dan mendobrak gitu kan. Tadi sebenarnya potensinya kan ada. Nah, dalam diri kita semua sudah ada potensi tersebut, tinggal stimulus lingkungan yang mana yang akan membentuk kita, yang akan memunculkan potensi itu atau tidak. Coach, terus gimana nih orang-orang yang ada kaitannya dengan masalah keuangan ya? Dia nih dari awal sepertinya orang yang tertib nih keuangannya, berarti growth mindsetnya bagus. Tiba-tiba dalam satu waktu mendapatkan rezeki berlimpah bertubi-tubi, tiba-tiba tidak menjadi karakter yang bagus, misalnya hedon, atau tiba-tiba tuh tidak membeli aset itu. Nah itu salahnya di mana ya? Sebenarnya kan ini menarik nih, ada yang bilang gini, kalau mau lihat orang itu sebenarnya lihat ketika dia punya uang atau tidak punya uang. Oh gitu ya, iya betul. Dan itu akan muncul perilakunya sebenarnya, karakternya. Jadi uang itu kita bisa juga jadiin cara untuk melihat karakter orang itu. Kalau sudah berhubungan dengan uang, biasanya keluar aslinya. Entah pinjam uang atau minjamin. Minjamin uang, cari uang, berantem karena uang, musuhan karena uang, atau justru berbagi karena uang. Itu akan kelihatan karakternya. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara tadi, ada orang yang mungkin tertib, tapi ketika dalam kondisi tertentu, dia menjadi tidak tertib lagi secara keuangan. Balik lagi, karakter ya,
itu kan bentukan dari perjalanan yang panjang. Termasuk juga proses selain kehidupan, tentu pembelajaran, apa yang paling banyak masuk di pikirannya, melalui apa yang dia baca, atau apa yang dia pelajari, kelas yang dia ikuti, pendidikan, training, misalnya kan gitu. Nah, itu akan mempengaruhi cara berpikir dan akan memberikan pengaruh kepada cara dia bertindak, berperilaku, dan akan membentuk karakter. Nah, artinya termasuk karakter terhadap keuangan, apakah merencanakan keuangan, memanage keuangan atau tidak, itu menurut saya adalah pengaruh dari bagaimana karakter building yang terjadi pada hidup kita selama ini. Karena gini, Coach, pernah ada kejadian waktu awal dia ngerintis masih oke nih. Ya. Pas sampai di puncak tiba-tiba nggak sesuai pattern, ya kan? Tiba-tiba kan orang pasti ada masa pensiunnya ya. Nah nanti sudah menjelang pensiun malah nggak ada bekasnya, nggak ada aset yang dia punya gitu. Jadi kita kadang suka, jadi jangan pernah mengira bahwa dalam karir pet kita tuh nggak ada masa suksesnya ya. Sebenarnya ada sesuai levelnya masing-masing kan. Tapi kembali lagi, apakah ya itu karakter buildingnya hilaf nggak nih ketika kita sampai ke atas pas balik lagi ternyata bukan saya yang, jadi gini, karakter saya ternyata bukan karakter orang yang ngerintis kemarin dengan segala kedisiplinannya, dengan segala pikiran tentang future gitu kan. Nah seperti itu, pas malah di puncaknya malah itu awal-awal kegagalan dia. Kita memang perlu diedukasi, dikasih informasi yang banyak terkait keuangan. Apakah bagaimana bersikap dengan uang, bagaimana merencanakan keuangan, gitu kan? Nah, kalau kita lihat secara umum, memang masyarakat kita kan belum teredukasi dengan baik kan akan hal itu. Sehingga bicara tentang perencanaan keuangan, memanage uang itu merupakan hal yang baru, gitu ya. Artinya belum menjadi populer, belum menjadi hal yang biasa diperbincangkan dan juga dilakukan di masyarakat. Nah, pada saat kita melakukan sebuah proses atau tindakan dalam hal ini mengelola keuangan, mungkin di awalnya mulai nih kita coba, tapi kemudian pada suatu kondisi kita low lagi, hilang lagi. Ya boleh jadi karakter kita terhadap memanage dalam hal ini uang itu nggak strong, nggak kuat, dan pada kondisi-kondisi tertentu ketika berjumpa dengan tantangan atau hambatan, dia down, dia jatuh dan dia berhenti. Sekali lagi, kuatnya karakter seseorang itu kan adalah hasil dari karakter building yang dibangun bertahun-tahun. Nah gini Coach, misalnya contohnya mereka lebih seneng semacam online shopping lah, seperti itu. Pokoknya segala sesuatu yang belinya melalui online gitu. Delivery makanan, orang ternyata belanja-belanja di online shopping seperti itu. Hilang-hiling gitu ya. Nggak taunya nanti sudah baru seminggu gajian udah tiris gitu ya, habis, nggak semangat lagi kerja gitu. Jadi yang disalin pekerjaannya gitu loh, nggak bikin semangat. Padahal dianya boros di awal, gitu. Mungkin melihat ini saya mengajak teman-teman begini ya, melihatnya bahwa tentang perilaku seperti yang tadi ya, disampaikan Coach Nanda. Nah mereka seperti itu kan juga hasil bentukan lingkungan. Iya. Memang era sekarang begitu. Itu yang pertama. Terus misalnya Coach Nanda bilang kan orang tuanya dulu struggle tuh, zamannya kita kan perjuangan, zamannya kita. Tapi zaman sekarang saat anak-anak itu hidup, mereka melihat kita yang sudah menikmati hasil dong. Iya, nggak ngerintisnya. Bukan melihat rintisannya, mereka nggak lihat. Betul. Dan jangan-jangan cara kita menikmati hasil di kondisi sekarang itu yang mereka lihat dan mereka contoh. Jangan-jangan kitanya juga gitu. Bukan jangan-jangan, memang lingkungan sekarang kan dunianya begitu. Jadi maksud saya gini, kita juga, kalau saya tidak kemudian melihat anak-anak itu kok begitu ya, nggak salah mereka juga sepenuhnya. Betul. Lingkungan sekarang membuat mereka seperti itu. Bapaknya kasih handphone, bapaknya kasih TV, YouTube. Orang tuanya memfasilitasi A dan B dan C. Orang tuanya pun nggak masak. Orang tuanya pun kemana-mana dengan senang hati mengeluarkan uang.
kita yang memberikan referensi dan contoh kepada mereka sehingga mereka sangat terbiasa gitu. Jadi bukan salah mereka ya? Tidak sepenuhnya salah mereka, sama kayak kita. Pola ya. Kan tadi karakter itu terbentuk dalam proses yang panjang dan mereka mengikuti itu, kebentuk di mereka. Mari kita lihat proses perjalanan mereka jadi remaja sekarang. Tarik ke belakang, saat-saat mereka usia itu kita lagi ngapain? Kita kan lagi senang-senangnya teknologi. Oh, ada ini, ada itu. Mereka hidup di zaman kita menikmati. Mereka lebih lagi sama kayak kita. Jadi secara nggak langsung tuh mereka bertumbuh dengan dampak dari kita ketika mungkin kita sudah menikmati kesuksesan ya. Kesuksesan karir kita yang bertahap itu pas anak-anak bertumbuh. Iya. Dan mereka nggak ngerasa susahnya kita naik angkot kan. Susahnya kita naik bus itu kita. Dulu kita begitu. Iya. Kan? Terus kemudian lewat masa itu kita berhasil, sukses. Iya. Dan kita hidup bersama keluarga kita, let's say kemana-mana naik mobil, rumah ber-AC, ya kan? Betul. Kita udah hidup dengan begitu. Ya. TV ada 1, 2, 3, gitu kan. Nonton bebas, makan enak, semua ada. Kan kita yang kasih fasilitas, dan mereka hiduplah di zaman itu. Boleh mereka di era sekarang dan boleh kita dalam kondisi yang sukses sekarang, tapi perilaku kita, cara hidup kita tetap seperti kita sebelumnya dalam mencontohkan dan mendidik mereka. Mereka boleh jadi terbangun dengan pola tersebut. Karakter yang terbangun selama ini seperti apa gitu. Nah, gimana caranya kalau nggak ada nih lingkaran kita yang bisa menstimulus kita berpikir tentang memanage keuangan, berpikir tentang masa depan gitu kan, maksudnya kita itu perlu terus belajar, sekolah, belajar dengan guru-guru gitu kan ya, ketemu dengan orang-orang yang berilmu melalui perjalanan kehidupan. Untuk apa? Menstimulus hal itu. Untuk menumbuhkan, mengedukasi bagaimana minat kita untuk merencanakan keuangan. Mungkin kita balik lagi tadi ya, bagaimana orang tua membuild karakter kebiasaan keseharian anaknya dengan gaya era anaknya sekarang. Build karakter mereka dalam hal ini adalah karakter terhadap menghadapi uang, merencanakan hidup masa depan, gitu, mengatur keuangan. Nah itu kan balik lagi, ini hanya platform. Merencanakan keuangan itu kan hanya satu subjek, hanya satu platform. Apapun platformnya, memang perlu dilakukan dengan habit, kebiasaan atau karakter yang tepat, yang strong. Habit itu balik lagi adalah bentukan dari daily activity yang dilakukan, perilakunya. Dan perilaku itu muncul adalah dari prinsip-prinsip nilai dalam hidup yang diyakini. So that's why katanya perlu orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Maksudnya itu, semua orang itu berpengaruh terhadap mendidik anak, termasuk membangun karakter. Spesifiknya dalam hal ini adalah bagaimana karakter anak terhadap uang. Kalau misalnya orang tuanya karakternya belum matang terhadap uang. Kalau orang tuanya tidak memiliki kesadaran atau lingkungannya tidak mengedukasi, dan anaknya sendiri tidak mempelajari dan tidak punya keinginan untuk hal tersebut. Nah, agar orang melek tentang finansial, keuangan, boleh jadi orang tuanya nggak melek, boleh jadi lingkungannya nggak melek. Nah, orang-orang yang inilah tugas-tugas kita inilah untuk mengedukasi masyarakat agar melek finansial. Betul. Untuk apa? Terus mengedukasi seperti ini agar orang-orang itu tumbuh. Karena boleh jadi dia belum dapat di lingkungannya, tapi ketika dia menonton, dia dapat dari sini. Dia dapat insight-nya. Di sekolah dia dapat beberapa insight-nya, sehingga hidupnya nggak let it flow ngikutin aja, tapi ada yang breakthrough. Paling enggak dari sisi dia melihat uang gitu, dari sisi dia melihat hidup gitu kan, dia bahwa kalau orang tuanya miskin, dia boleh kok kaya gitu. Kalau orang tuanya tidak berpendidikan, dia boleh kok jadi dokter. Banyak sekali insight yang kita dapat. Mudah-mudahan perbincangan ini memotivasi teman-teman dalam
berpikir untuk menambah add value sehingga tercipta grow mindset yang lebih positif demi kebaikan masa depan kita. Coach Randy, terima kasih ya bincang-bincangnya kali ini. Sama-sama. Buat saya sangat menginspirasi, memotivasi, dan juga bahan pertimbangan untuk diri sendiri bagaimana kita mengelola cara berpikir kita, cara bertindak kita, sehingga kita bertumbuh dengan grow mindset yang jauh lebih baik. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan kita, orang tua kita, karena keputusan menjadi lebih baik itu di tangan kita, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan.